Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh yang sangat mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang terabaikan pada manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan beliau hadir sebagai guru. Innama bu'istu mualliman, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita masih membahas seorang alim, seorang guru juga yang bernama Al-Imam Ar-Rafi'i. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i ini disebut juga dengan Syekhus Syafi'iyah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, tentu kita ingin melihat bagaimana kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam belajar sejak dari kecilnya sehingga menjadi orang yang Allah berikan ilmu dan hikmah kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i, beliau lahir dalam keluarga yang memang senang akan ilmu. Keluarga beliau orang-orang yang cinta akan ilmu pengetahuan, sehingga disebutkan kana abuhu mufti Syafi'iyah, ayahnya itu salah seorang mufti dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Adapun ibunya namanya Safiyah binti Imam As'ad. Safiyah ini adalah seorang ahli hadis yang beliau mempelajari hadis dari sejumlah orang-orang alim di Asfahani, di Baghdad, di Naisaburi. Bahkan bibinya pula, khalaha yakni pamannya pula, Ahmad bin Ismail, orang yang mengajarkan beliau menjadi orang alim. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya ayah orang yang ahli ilmu pengetahuan, punya ibu orang yang ahli hadis, kemudian punya paman pula yang juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisahnya dikatakan wa kana Ar-Rafi'i rahimahullahu taala daiman al-ishtighal bil ilmi wat ta'lim mudh as-siba. Imam Ar-Rafi'i ini beliau dari kecilnya, sejak beliau kecil beliau sangat senang dengan ilmu pengetahuan, senang pula dengan mengajarkan ilmu. Di antara kebiasaan Imam Ar-Rafi'i adalah apabila ayahnya mengajar, maka Imam Ar-Rafi'i duduk di samping ayahnya. Jadi ini seorang ayah dan juga seorang guru bagi Imam Ar-Rafi'i. Malah dikatakan bahawa beliau tahapan keilmuannya itu diperoleh daripada ayahnya. Jadi seorang ayah melahirkan Imam Ar-Rafi'i menjadi orang yang alim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu beliau belajar pada sebuah tempat disebut dengan Al-Kutab li ta'limil qira'ah wal kitabah, mengawali pembelajarannya dengan membaca dan menulis. Kemudian setelah itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar kepada ta'limul kibar. Setelah belajar, maka beliau tidak lupa mengajar orang-orang yang dewasa. Jadi masih kecil orangnya, tapi sudah memiliki kesempatan mengajar orang-orang yang dewasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i
beliau mendengarkan hadis dari ayahnya. Setelah beliau mendengarkan hadis itu, lalu beliau meriwayatkannya kepada orang lain. Jadi orang yang kuat ingatannya, kuat hafalannya, lalu kemudian beliau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ilmu kita ini melekat pada hati kita, setelah belajar jangan lupa mengajar. Maka dikatakan khairut ta'allumi ta'lim, sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Karena dengan kita mengajar, Allah memberikan kita pembelajaran yang sebelumnya kita tidak paham, tapi ketika kita hendak mengajar, Allah memberikan pemahaman kepada kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ar-Rafi'i setelah mendengarkan hadis-hadis daripada ayahnya, beliau meriwayatkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, beliau telah sibuk dari waktu kecilnya, dari belajar, kemudian beliau juga mengajar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dikatakan wa kana Ar-Rafi'i yastami'u al-hadis bil hudur fi majlisi awalidih. Imam Ar-Rafi'i mendengarkan hadis, mempelajari hadis dengan hadir dalam majlis ayahandanya. Artinya kita duduk dalam sebuah majlis ilmu, duduk saja itu, mendengar saja itu, maka itu adalah sarana yang paling bagus. Karena orang yang kuat ingatannya, kuat pendengarannya, akan menjadi orang yang cerdas. Maka dalam Al-Quranul Karim, pendengaran itu disebutkan lebih dahulu. Inna sam'a wal absara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran itu. Kemudian baru penglihatan dan hati. Jadi orang yang kuat pendengarannya itu, insya-Allah dia akan menjadi orang-orang yang cerdas. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ketika lahir dia disunnahkan untuk kita azankan di sebelah kanan dan kita iqamahkan sebelah kiri. Apa maknanya? Proses pembelajaran itu sudah ada mulai sejak dalam kandungan. Ketika dia lahir, kita sudah mengawali pembelajaran itu. Dan sarana atau instrumen yang sangat kuat itu adalah kemampuan untuk mendengar. Maka Allah mengatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran apa? Fastami'u lahu, hendaklah engkau dengar, memperhatikan dengan baik lewat pendengaran. Wa ansitu, dan diamlah engkau, la'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita biasakan anak-anak kita mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, karena dengan instrumen kemampuan mendengar ini akan cepat menjadi anak-anak yang cerdas dalam hidupnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ar-Rafi'i, momen yang pertama adalah beliau hadir dalam majlis ilmu yang diajarkan oleh ayahandanya. Beliau banyak mendengarkan hadis, duduk saja beliau sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau engkau lewat taman syurga itu maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan halaquz zikr, halaqah zikir. Termasuklah belajar dalamnya ilmu pengetahuan, itu ada halaqah zikir yang disebut dengan istilah riyadul jannah, taman syurga. Jadi waktu kita yang banyak ini kita jadikan momen kesempatan untuk hadir, untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, walau hanya beberapa saat saja, tapi itulah keberkahan umur kita ada pada penggunaan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah sosok Imam Ar-Rafi'i, tidak pernah melewatkan kesempatan duduk dalam majlis ayahandanya. Ayahanda beliau mengajar,
beliau duduk mendengarnya. Rupanya dari itulah awal muawal, asal muasal menjadi orang yang alim. Sederhana memang, mendengar sederhana sekali, tapi dari itulah beliau termotivasi mendapatkan ilmu pengetahuan. Wallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama. Apabila kita seorang ayah, kita hendaklah memberikan sesuatu yang dapat didengar oleh anak kita, sebuah ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat, nasihat yang mengesankan kepada anak-anak kita. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi kana yar'as majlis al-hadis, karena ayahandanya yang kemudian selalu memandu untuk mengajarkan hadis. Wa yanqul anhu riwayah, dari ayahandanya lah beliau menukilkan riwayat hadis. Ayahnya orang yang banyak menghafal hadis, beliau Imam Ar-Rafi'i menukil daripada ayahandanya. Tidak hanya sekedar ayah, tapi juga seorang guru. Jadi luar biasa ayahanda Imam Ar-Rafi'i. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'allama Abul Qasim Ar-Rafi'i inda walidih. Sungguhlah beliau belajar, menggunakan kesempatan untuk belajar dengan ayahnya. Jadi beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar dengan ayahandanya yang bernama Muhammad bin Abdul Karim, atau yang disebut dengan Abul Fadl. Itulah ayahanda Imam Ar-Rafi'i. Wa kana mulaziman. Bagaimana belajarnya? Mulazamah. Di mana ada ayahanda, di situ ada Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini rajin ikut bersama ayahnya. Jadi jemaah rahmatullah, yang pertama mulaziman, selalu beliau hadir li hudurid durus inda walidi, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ayahandanya. Wa kana ta'limuhu 'indahu aktsara min ghairi, dan pembelajaran dari ayahandanya lebih banyak beliau dapatkan pada waktu itu ketimbang dari orang-orang yang lain. Jadi jemaah rahmati Allah, kita punya kemampuan bidang tertentu, jangan lupa untuk menularkan kepada anak-anak kita ilmu pengetahuan itu, mengajarkan kepada mereka, sehingga mereka juga memiliki kemampuan yang mungkin melampaui kemampuan ayahandanya. Maka jemaah rahmati Allah, apa saja yang beliau pelajari pada ayahandanya? Fa akhadha anhu al-fiqha. Bukan hanya hadis. Imam Ar-Rafi'i belajar pada ayahandanya ilmu fiqh, wa ta'allamuhu 'indahu dirasatan wa syarhan wa tahsilan wa ta'liqan. Apa saja fikih itu beliau belajar studinya, beliau belajar syarahnya, beliau belajar bagaimana memberikan kesimpulannya dan bagaimana mengomentarinya terhadap ilmu-ilmu fikih itu adalah ilmu yang dilahirkan daripada ayahanda yang tercinta. Jadi jemaah rahmati Allah, sehingga disebutkan bagaimana jasa seorang orang tua kepada Imam Ar-Rafi'i. Walam yadhkur ba'dul mutarjimin lahu annahu tafaqqah ala ghairi walidih. Jadi ahli-ahli sejarah hampir tidak menyebutkan bagaimana beliau selain ayahandanya yang paling banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada beliau adalah ayahandanya, juga nanti kepada orang-orang yang lain, orang-orang alim yang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i, beliau dikatakan walam yakun ta'limuhu maqsuran 'al fiqh. Pembelajaran beliau tidak hanya ilmu fiqh, tapi dikatakan tahsil majmu'ah min fununil ilm. Tapi beliau memiliki pengetahuan, wawasan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang integratif. Imam Ar-Rafi'i memiliki keilmuan dan wawasan yang luar biasa. Fakana hunaka darsul fiqh. Beliau kalau belajar fikih, menyampaikan fikih, beliaulah ahlinya. Kalau beliau belajar tafsir, menyampaikan tafsir, beliaulah ahlinya. Kalau beliau belajar hadis, mengajarkan hadis, beliaulah ahlinya.
Kalau beliau belajar bahasa, mengajarkan bahasa, beliaulah ahlinya. Jadi jamaah rahmatillah, beliau juga belajar ilmu usul fiqh, ilmu metodologi. Kalau beliau mengajarkan usul fikih, beliaulah usuli, ahli bidang usul fikih. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena kesungguhan. Allah berikan kita kemampuan, tapi Allah juga mendorong kita untuk memiliki kesungguhan. Bagaimanapun kemampuan, kalau tidak ada kesungguhan, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Maka oleh karena itu sering kita dengar man jadda wajada. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Orang yang sungguh bidang ilmu pengetahuan, dia akan menjadi seorang saintis, seorang ahli ilmu pengetahuan. Orang yang sungguh dalam mencari harta, dia akan menjadi hartawan. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man humani la yashbi'ani. Dua pencari yang tiada berhenti. Yang pertama manhum atau talibul ilmi wa talibul mali. Yang pertama orang yang mencari ilmu, dua orang yang mencari harta. Orang semakin dia cari ilmu, semakin merasa ketidaktahuannya. Ya Allah, rupanya banyak pula saya tidak tahu. Semakin kita buka pengetahuan pembelajaran, rupanya sedikit saja yang sudah kita ketahui, banyak yang belum kita ketahui. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah memberikan sebuah isyarat kepada kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh kepada engkau wahai Muhammad. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidaklah diberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Jadi dengan sedikit itulah kita mencari, insya-Allah akan menjadi sebuah kebaikan dalam dunia dan kebaikan di akhirat kelak nanti. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ada kita mencari sesuatu karena zatnya, ada juga kita cari sesuatu karena dia adalah untuk memperoleh yang lain. Jadi talaban li zatihi wa talaban li ghairihi. Kita mencari harta, dengan harta kita untuk mendapatkan ilmu umpamanya. Tapi ilmu pengetahuan dia adalah sesuatu yang dicari li zatihi wa li ghairihi. Kita mencari karena kemuliaan dirinya ilmu itu, dan dengan ilmu pula kita mendapatkan yang lain. Orang kau punya ilmu, dia akan mulia dengan ilmunya, dan dengan ilmu pula dia akan mendapatkan banyak yang lain. Jadi oleh karena itu tidak akan pernah sia-sia kita mencari ilmu pengetahuan. Dia sangat berharga walaupun sedikit jua. Dia akan menemani kita walaupun kita sudah tua, malah dia akan bersama kita hingga akhir masa. Ini jemaah dirahmati Allah. Maka oleh karena itu ilmu adalah kemuliaan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ar-Rafi'i ini beliau betul-betul menikmati ilmu pengetahuan. Beliau bisa menikmati untuk belajar itu. Belajar bagi beliau adalah nikmat. Kalau makan itu adalah sebagai bentuk makanan jasmani. Kalau ilmu adalah makanan rohani. Jadi oleh karena itu kita penting makanan jasmani, juga kita juga penting makanan rohani. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ar-Rafi'i beliau belajar usul fikih sehingga menjadi ahli usul. Beliau adalah orang yang belajar ilmu hadis sehingga menjadi orang yang ahli bidang hadis. Beliau belajar matan hadis, beliau belajar syarah hadis, beliau belajar sanad, rentetan perawi hadis. Beliau belajar ilmu usul hadis, ilmu riwayah, ilmu dirayah. Jadi tidak akan terlewatkan ilmu-ilmu ini yang dengannya beliau menjadi orang yang merasa sangat berbahagia, karena ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang tidak ada orang tidak membutuhkannya. Tidak ada orang yang tidak butuh akan ilmu pengetahuan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagaimana cara beliau belajar? Ya, ini jemaah yang dirahmati Allah. Wa kana yaqumu bitalkhis. Setiap beliau belajar, beliau tidak lupa mentalkhiskan, meringkaskan, menyimpulkan. Beliau dengar, beliau ringkaskan. Itulah sari apa yang beliau dengar. Ya, mungkin masing-masing orang beda untuk meringkas sarinya. Ada sarinya mungkin 2 halaman, ada yang 1 halaman, ada yang setengah halaman. Masing-masing ada sari dari apa yang beliau dengar dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi talkhis ma ta'allamahu wa jama'a mahsal at-ta'lim fi mudawwanat. Kemudian setelah beliau meringkas hari demi hari, bulan demi bulan, maka beliau taruhlah dalam mudawwanat, dalam sebuah kompilasi ilmu pengetahuan yang beliau tulis, maka disebut dengan at-ta'liqat, namanya ta'liqat. Rupanya jemaah dirahmatullah, walaupun kecil kita tulis, sederhana sekali, tapi yang nanti kemudian melengket pada dada kita itu apa yang kita tulis. Maka setelah kita membaca, jangan lupa kita menulis. Setelah kita mendengar, jangan lupa kita menulis. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydu qayyid suyudaka bil hibalil wadhiqah. Ilmu itu laksana binatang buruan. Ya. Jadi cepat kali lupa kita. Tadi ingat, sudah lupa kita. Maka ikatlah binatang buruan dengan tali yang kuat. Maknanya apa? Ikatlah ilmu pengetahuan dengan tulisan. Semakin bagus tulisan itu, semakin bagus ikatan kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, membiasakan menulis membuat kita akan abadi. Apa makna abadi? Artinya akan dibaca oleh orang lain, akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi tulisan itu mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang kita lihat tulisan itu bagus, ya. Jadi bukan hanya isinya kita nikmati, tapi juga khatnya itu, ya. Itu dapat kita nikmati, begitu bagus. Kadang-kadang tulisan yang bagus disimpan menjadi naskah-naskah lama dengan tulisan tangan itu menjadi berharga adanya. Karena bukan hanya menikmati substansi tulisan, tapi keindahan tulisan itu juga sesuatu yang sangat berharga. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bagus tulisannya itu akan menjadi sebuah seni lain dalam belajar. Seni lain dalam belajar adalah kemampuan untuk menulis dengan bagus. Ada seni bahasa, tutur kata yang indah. Ada seni dalam tulisan, kaligrafi dan sebagainya. Ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Kadang-kadang orang suaranya bagus, tulisannya indah, penampilannya menawan, akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Sebuah pemberian yang Allah berikan kepadanya, anugerah yang besar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang mulia ini kita berikan catatan bahwa Imam Ar-Rafi'i tidak lupa menulis. Dalam setiap apa yang beliau belajar, beliau tulis catatan kesimpulannya, sehingga apapun kitabah ma yumlihi asy-syekh, beliau belajar seorang guru, didiktikan oleh gurunya, ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i, dikumpulkan tulisannya. Dan itu jemaah dirahmati Allah menjadi sebuah rujukan kenang-kenangan di masa yang akan datang, baik bagi orang yang menulis ataupun bagi orang lain yang membacakannya. Inilah juga disebut dengan waktu sama amali. Jadi istilah itu amali, itu tulisan yang dikumpulkan tadi. Satu lagi, wa kana yattali'u ala ma kana yaktubu waliduh. Imam Rafi'i juga beliau mencari tulisan-tulisan ayahandanya. Tadi kan beliau mendengar bacaan ayahandanya, mendengar pengajaran ayahandanya, tapi beliau juga mencari tulisan-tulisan ayahandanya. Ya, jadi ini jemaah rahmati Allah, di mana tulisan yang
ditulis oleh ayahandanya, beliau mencari, mempelajari, menghafalkannya, sehingga apa yang beliau dengar, apa yang terbaca daripada mulut ayahandanya, apa yang tertulis dengan tangan ayahandanya, menjadi bahagian yang sangat berharga bagi seorang bernama Imam Ar-Rafi'i. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.